Nah, sekarang yang pertama, as-sunan allati qabla shalah, sunnah-sunnah sebelum salat. Ini banyak banget ini. Yang pertama, al-adzan. Ma huwa al-adzan? Ma huwa al-adzan? Adzan lugatan al-i'lam, pengumuman di dalam pelaksanaan ibadah salat. Kemudian itu secara definisi, apa itu definisinya? Itu secara bahasa. Tetapi secara definisi, dzikrun makhsusun matlubun li salatin maktubatin asalatan 'alal a'yan, yaitu zikir, bacaan yang dikhususkan, yang disampaikan ketika pelaksanaan salat wajib. Ketika pelaksanaan salat wajib. Dzikrun maksus. Kenapa dikatakan dzikrun maksus? Dzikir yang khusus. Kok dzikirnya khusus? Iya, karena azan, penyampaian azan ini dzikir yang khusus yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai akhir. Ya, ini yang namanya azan. Kemudian matlubun li salatin maktubatin, dan kemudian ini hanya disampaikan untuk salat wajib, salat 5 waktu, salat maktubah. Salat maktubah yaitu salat yang wajib, salat yang wajib. Kharaji bihin nawafil, keluar, berbeda dengan salat sunnah yang nawafil. Nanti kita terangkan. Kalau salat yang sunnah tidak usah pakai adzan. Contohnya salat sunnah banyak, nanti kita serangkan di sini. Alal a'yan ay fardu 'ainin kharaj bi salatul janazah wa hiya fardu kifayatin wa la yu'adzanu laha. Nah, ini bisa dikatakan fardu 'ain alal a'yan bagi umpamanya di lingkungan masjid ya. Lingkungan kita ini termasuk bagian yang harus kita sampaikan, yang namanya bagian daripada syiar. Nah, keluar dari hal tersebut, yang berbeda adalah salat jenazah. Salat jenazah fardu kifayah. Tetapi kenapa? Kok nggak pakai adzan? Oh iya, karena kalau salat jenazah mereka semua mengatakan apa? As-salatu 'alal mayyitil hadir, as-salatu 'alal mayyitil ghaib. Ya, jadi mereka cuma pakai as-salatu 'alal mayyitil hadir athabakumullah umpamanya. Baik. Kemudian keutamaan-keutamaan adzan banyak sekali di sini apa yang telah disampaikan para ulama. Baik. Nah, ada salat-salat sunnah yang lainnya. Salat-salat sunnah yang lainnya yang tidak usah pakai, yang tidak wajib pakai adzan. Seperti salat apa? Yang sifatnya salat berjamaah. Salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. As-salatu 'ala Idul Fitri athamakumullah. Ya. Salatul Idul Fitri. Kemudian atau salatul Idul Adha atau salatul tarawih. Salatul tarawih rahimakumullah. Salat tarawih. Ada nida apa lagi contohnya? Salat tarawih. Kemudian salat sunnah yang sifatnya berjamaah. Salat gerhana matahari. Salat gerhana bulan. Salat apa lagi? Yang sifatnya berjamaah tetapi dia hanya disunahkan nida, tidak harus adzan. Nah, makanya adzan tersebut hanya disampaikan untuk salat yang fardu. Nah, seperti salatul Jum'ah. Salat Jum'ah wajib tidak? Wajib. Karena dia menggantikan dari salat duhur, makanya di situ ada adzan dan kemudian juga di situ ada iqamat. Amal iqamah, ma wal iqamah? Dzikrun makhsusun matlubun lintihadil hadirin salati maktubatin. Adapun iqamah adalah zikir juga yang dikhususkan untuk apa? Untuk bangun ketika ingin mendirikan salat, menyampaikan bahwasannya salat sudah ingin didirikan tersebut, ingin dilaksanakan salat tersebut. Ini untuk adalah menyampaikan kepada para jamaah bahwasannya kita akan melaksanakan ibadah salat. Baik. Al-hikmatu minal adzani arba'atun. Dan hikmah-hikmah adzan di sini adalah ada 4 macam, di antaranya bagiannya adalah al-i'lam bidukhulil waqt.
Apa sih kegunaannya adzan? Maksudnya adzan untuk apa? Yang pertama, pengumuman dengan masuknya waktu. Makanya mereka para muadzinin mereka sudah mempunyai namanya taukid dengan ilmu falak. Waktu-waktu yang sudah disesuaikan dengan ilmu falaknya mereka. Penentuan waktu salat. Jadi umpamanya dihitung segini, ini waktunya salat subuh. Kemudian waktunya zuhur, kemudian waktunya asar, kemudian waktunya maghrib, kemudian waktunya isya. Salat waktu itu mereka taukid dengan waktu yang pas sekali, dengan hitungan yang pas, dengan hitungan mereka ulama-ulama ahli falak. Dan di sini alhamdulillah Ustaz Abdul Fattah termasuk ahli falak. Beliau juga sudah menentukan bagaimana yang namanya penentuan salat 5 waktu. Dan sekarang sudah ada hitungan-hitungan falakiyah, auqatus salawat, waktu-waktu salat itu sampai kapan? Sampai setahun. Sudah ada waktunya sampai 1 tahun. Dan kemudian sekarang sudah terjadi lagi perubahan zaman yang namanya jam-jam elektrik seperti yang di atas. Ini jam yang di atas sudah dirubah lagi. Dia sudah menentukan waktu-waktunya dengan kaidah-kaidahnya sehingga bisa mengetahui, oh ini sudah waktu masuknya adzan, oh ini masuknya sudah waktunya adzan. Amma iqamah terserah, itu tergantung dari kebajikan dari mana-mana, dari takmir masjid sendiri. Ada yang menghitung umpamanya 15 menit, ada yang menghitung 20 menit untuk menanti para jamaah. Nah, ini hitungan daripada kebajikan daripada mereka orang-orang takmir masjid. Baik. Kemudian ad-da'watu ilal jamaah, untuk memanggil para jamaah. Untuk memanggil para jamaah. Makanya di sini hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Marilah kita salat, marilah kita. Hayya 'alal falah. Kemudian al-i'lam bi maudhi'il jamaah. Kemudian untuk menyampaikan pengumuman tempat jamaah tersebut. Untuk pelaksanaan tempat berjamaah tersebut. Nah, makanya yang namanya azan tersebut tidak hanya disampaikan di masjid, umpamanya di lapangan. Di lapangan Anda ingin melaksanakan sholat jamaah di lapangan. Umpamanya lagi bepergian, ketika lagi rombongan, para jamaah haji, para jamaah haji itu kadang-kadang mereka kalau lagi perjalanan dari Mekah, kemudian mereka sampai ke Arafah. Dari Arafah perjalanan sampai ke Muzdalifah. Itu di Muzdalifah, itu mereka di Arafah mereka melaksanakan sholatnya masing-masing. Mereka melaksanakan berkelompok-kelompok. Apakah sholat di masjid mereka? Oh, kalau di masjid nggak muat, full orang. Bayangin aja, kita pernah melaksanakan ibadah haji di Arafah, itu orang terkumpul 7 juta orang. 7 juta orang, biasanya 4 juta. Kalau sudah haji akbar sampai 7 juta, itu yang terhitung. Belum yang nggak hitung, yang tidak terhitung. Kadang-kadang sampai 9 juta orang. Subhanallah, ini membeledak banyak sekali. Nah, makanya orang-orang mereka sholatnya di kamarnya masing-masing. Ketika di Arafah, ada yang melaksanakan sholat jamaah takdim, ada yang melaksanakan jamaah takhir di mana? Di Muzdalifah. Dan mereka ini semuanya dengan menggunakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk para jamaah-jamaahnya. Ini satu kloter, umpamanya kloter yang kloter 2, kloter 3 ini jamaah dari Pekalongan, jamaah yang dari kabupaten. Mereka berkelompok-kelompok. Makanya di sini termasuk bagian i'lam maudhi'is shalah, yaitu pengumuman tempat sholatnya di mana. Nah, begitu juga di masjid. Ini i'lam pengumuman di Masjid Jami', adzannya sendiri. Masjid Wakaf sendiri, Masjid Nur sendiri, masjid yang ada di Sapuro sendiri. Nah, taib. Di antaranya juga izhar syiaril Islam, untuk menyampaikan syiarnya Islam. Taib. Aqsamus salawat min jihatil adzan wal iqamah. Nah, di sini baru kita sampaikan sekarang ada bagian-bagian salat-salat min jihatil adzan wal iqamah arba'atun. Qismun yusannu fihi al adzan wal iqamah. Di situ ada salat, ada 4 bagian yang dimana disampaikan dengan adzan dan iqamah. Yang pertama, salat disunahkan adzan dan iqamah. Disunahkan adzan dan iqamah. Apa aja? Al-maktubat al-khams wal jum'ah. Yaitu yang pertama adalah apa? Salat yang disunahkan dengan adzan. Salat yang disunahkan dengan adzan. Apa aja salat yang disunahkan dengan adzan? Yaitu salat 5 waktu, kemudian salat Jum'ah. Kemudian ada lagi qismun yusannu fihil iqamah dunal adzan. Dan di sini ada bagian salat yang disunahkan iqamah saja. Tidak disunahkan adzan. Wa huwa idza jama'a bainas salatain qadha faraidha mutawaliyah
Fahahuna yu'adzinu lil ula wa yuqimu lil kul. Di sini ada salat yang hanya disunnahkan qomatnya aja tanpa adzan. Ayo apa? Salat yang ketika bepergian, ketika musafir. Ketika musafir, umpamanya jenengan jamaah takdim. Jamaah takdim ketika ingin melaksanakan salat berjamaah, ayo kumpul bersama-sama, adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan. Kemudian qomat. Sunnah enggak? Sunnah qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Salat sunnah. Musafir 2 rakaat. Setelah salat zuhur, umpamanya musafir salat zuhur. Setelah salat zuhur, kemudian mau salat apa? Asar. Adzan lagi? Enggak usah. Cukup qomat aja. Ayo salat Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, langsung qomat. Baik, bisa dipahami, Pak? Atau salat yang diqadha. Salat yang diqadha. Umpamanya jenengan musafir, perjalanan naik pesawat. Perjalanan naik pesawat. Perjalanan kadang-kadang berangkat malam. Kadang berangkat malam. Nanti sampai di pesawat itu kadang-kadang berangkat jam 2 malam. Tahu-tahu di perjalanan ketika Anda sampai di perbatasan kira-kira sudah mau masuk India, itu sudah adzan subuh. Sudah adzan subuh. Kemudian sampai di Abu Dhabi sudah siang. Kemudian kadang-kadang sampainya kapan? Siang-siang ba'da zuhur. Ya, siang-siang ba'da zuhur. Anda ketika di pesawat, Anda melaksanakan ibadah salat untuk hormatul waqt, untuk menghormati waktu salatnya karena tidak menghadap kiblat. Nah, nanti kapan diqadha? Di salat lagi nanti kapan di mana? Di bandara umpamanya. Ketika di bandara salat subuh berjamaah. Allahu akbar, salat subuh berjamaah. Kemudian yang pertama pakai adzan. Kemudian setelah salat subuh, ketika salat zuhur, kemudian salat asar pakai adzan lagi enggak? Enggak usah, cukup pakai iqamah. Bisa dipahami, Pak ya? Baik. Qismun yusannu fihi nida dunal adzan wal iqamah. Kemudian ada bagian salat yang disunahkan cuma nida. Diumumkan saja. Tanpa dengan iqamat dan adzan, tanpa adzan dan iqamah. Contohnya, wa huwa fi nawafil allati tusyra fiha al-jamaah, yaitu salat-salat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Contohnya seperti salat Id. Salat Id. Ketika Anda melaksanakan salat Id, pakai adzan enggak? Enggak pakai. Pakai iqamah? Enggak pakai. Langsung As-salatu 'idil fitri rahimakumullah, langsung salat. Iya. Kemudian Idul Adha begitu juga. Kemudian salat khusufain, salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian apa? Salatul istisqa. Salatul istisqa. Kemudian salat apa lagi? Salat tarawih. Salat tarawih. Sunnah enggak? An-nida. Ya ini disampaikan nida aja cukup. Salat apa lagi? Pokoknya salat-salat sunnah yang disyariatkan untuk pelaksanaan tersebut dengan berjamaah. Nah, yang terakhir, qismun la yusannu fihi al-adzan wal iqamah wal nida. Yang terakhir, enggak usah pakai enggak usah pakai adzan, tidak usah pakai iqamah, dan tidak usah pakai nida. Enggak usah pakai nida lagi. Salat apa? Wa huwa fi nawafil allati la tusyra fiha al-jamaah, yaitu salat-salat yang tidak disyariatkan berjamaah. Contohnya apa? Tahajud. Salat tahajud. Pakai adzan enggak? Enggak usah. Pakai iqamah? Enggak. Pakai nida? Enggak juga. Duha? Pakai enggak juga. Salat hajat? Begitu juga. Salat istikharah? Begitu juga. Salat apa lagi?
Oh banyak salat-salat. Ya ini kalau salat itu pakai nida semuanya ya repot, kesian. Jenengan. Nah ini dia adalah bagian 4 bagian, yaitu jadi bisa dipahami ya. Ini baru sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan sebelum sholat. Ini baru adzan ini. Baru yang namanya adzan, pahalanya sudah banyak. Ilmunya sudah luas. Nah maka dari itu ini kita sampaikan. Kemudian hukum al-adzan wal iqamah huma sunnatani muakkadatani fil jum'ah wal khamsil maktubat, yaitu sunnah yang diharuskan, sunnah muakkadah. Adzan dan iqamah bagi apa? Bagi salat maktubat, salat yang 5 waktu, salat 5 waktu, dan salat Jumat. Jadi kalau ada orang, wah ini kok salat Jumat nggak pakai adzan ya, nggak pakai iqamah, ya nggak apa-apa, sunnah. Tetapi bagaimana i'lam untuk menyampaikan, mengumumkan kepada masyarakat. Tapi kalau masalah nanti ada adzan pertama, adzan kedua, itu ijtihadnya daripada para ulama, daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan sudah menjadi ijma'nya mereka para ulama. Taib. Qila innal adzan fardhu kifayatin fil jum'ah wa sunnah fil maktubat. Dikatakan bahwasannya adzan di dalam salatul Jumat itu fardhu kifayah. Ini fardhu kifayah sudah ma'ruf. Masalah juga disampaikan syurutul muadzin, syarat-syaratnya muadzin, bagaimana persyaratan muadzin. Ini terlalu panjang, nanti insya Allah kita bahas di masa yang akan datang. Kemudian sunnah-sunnahnya aja sudah. Sunnahnya adalah tartil, yaitu dengan tartil, dengan suara yang baik, suara yang bagus. Kemudian tartil di sini juga di sana ayata'anna, yaitu bacanya pelan-pelan. Bacanya pelan-pelan. Biasanya mereka para muadzinin itu juga sudah mempelajari bagaimana intonasi-intonasi yang bagus. Ada makom-makomnya. Ada makom Hijaz, ada bayati, kemudian ada bayati asli, ada bayati kurdi, kemudian ada ajam, kemudian nahawan, ya, kemudian syika. Nah, ini mereka para muadzinin mereka sudah belajar itu semua tentang, khususnya buat para muadzinin yang di masjid ya, masjid-masjid jami, masjid-masjid agung, ini penting sekali permasalahan-permasalahan seperti ini untuk, karena mereka kebanyakan para muadzinin yang ada di masjid jami, mereka kebanyakan qura, mereka kebanyakan ahli qura, ahli qiraah, jadi mereka mengerti. Taib. Yang kedua raf'us saut, yaitu mengangkat suara, Sekarang enak, Anda dengan suara yang pelan sudah kedengeran semuanya. Dengan apa? Dengan mikrofon. Dulu enggak. Dulu mereka ketika melaksanakan ibadah adzan, untuk menyampaikan adzan itu mereka naik ke menara kemudian menyampaikan suaranya tersebut. Nah, menaranya makanya kadang-kadang bulat. Nanti mereka menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Ya, itu mereka berpindah-pindah. Terkadang seperti itu. Nah, terkadang-kadang juga nanti ada sunnah-sunnahnya. Ketika hayya 'alas shalah menghadap gini, hayya 'alal falah. Untuk apa? Untuk menyampaikan pengumuman kepada masyarakat. Dulu belum ada mikrofon. Jadi penyampaiannya seperti itu. Nah, kemudian begitu juga mereka nanti pintar-pintar bagaimana menyampaikan adzan tersebut. Kadang-kadang disampaikan dengan ruangan yang bisa menggema. Kemudian nanti juga dihadapkan kemana? Suaranya tersebut menghadap ke gunung. Jadi dulu di Mekah pegunungan. Mekah dikelilingi gunung. Ketika seseorang mengumandangkan adzan, itu suaranya menggema. Pantulan-pantulan gunung. Subhanallah. Hakadha hikmah ilahi Allah Subhanahu wa taala jadikan kota Mekah, dan begitu juga tempat-tempat yang lain. Kemudian taskinur ra' wa fatuha panjang, kemudian at-tathwib fil adzan al-fajr wa huwa an yaqula as-salatu khairum minan naum. Taskinur ra' wa fatuha fi takbiratul ula wa taskinuha fi takbiratul tsaniyah. Ini juga kadang-kadang taskinur ra' atau fathuha fi takbiratul ula. Mensukunkan ra' dan memfathahkan fi takbiratul ula wa taskinuha fi takbiratul tsaniyah. Permasalahan juga tathwib fil adzan al-fajr, yaitu dengan mengucapkan as-salatu khairu minan naum,
As-salatu khairu minan naum. Ini termasuk bagian sunnah ketika pelaksanaan salat subuh. Kemudian at-tarji' wa huwa al-ityan bi syahadatain sirran qabla al-ityan bihima. Ini panjang masalah-masalah. Kemudian ijabah minal mustami fil adhan wal iqamah walau min junubin. Jadi kemudian menjawab, ya, bagian menjawab ketika orang yang mendengar adzan tersebut adalah bagian hal yang sunnah. Kemudian iqamah juga walaupun orang tersebut junub. Walaupun junub, Anda mendengar umpamanya di rumah junub, maaf. Kemudian dengar azan, jawab Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Sunanul muadzin. Sunnah-sunnahnya bagi orang yang melaksanakan ibadah azan. At-taharatu 'anil hadatsain. Ini sunnah. Sunnahnya yaitu suci dalam dua hadas. Bagi orang yang junub, kemudian kalau bisa berwudu juga. Baik. Istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat sunnahnya. Kemudian as-siwak, memakai siwak. Kemudian berdiri. Berdiri. Orang yang ini sunnahnya berdiri. An yakuna hasanas saut, yaitu suaranya bagus. Suaranya bagus biar apa? Orang yang mendengar juga senang. Orang juga yang mendengar senang untuk melaksanakan ibadah salat tersebut. Kemudian an yakuna adlan, orangnya adil. Maksudnya adil bagaimana? Bisa dipercaya orang tersebut. Begini, keadilannya itu dia tidak melaksanakan dosa-dosa besar umpamanya. Ya, ini termasuk bagian daripada adalah karena apa? Orang kalau tidak adil akan mempermainkan waktu nanti. Semaunya. Makanya para muadzinin ini mereka langsung konsisten, mereka ada di masjid ketika masuk waktu langsung adzan. Masuk waktu adzan, masuk waktu adzan. Subhanallah, itu sudah taukid waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh mereka para ulama-ulama daripada ahli falak. Ini sudah ditentukan. Baik. An yakuna aminan, orangnya jujur. Ya, harus jujur. Kalau nggak jujur, nah ini dia. Repot. Muadzin kalau nggak jujur repot. Akhirnya yang terjadi apa? Semaunya aja. Udah adzan gampang nanti. Al-zuhur waktunya panjang. Padahal zuhur waktunya panjang. Isya gampang nanti waktunya juga nggak apa-apa. Nah ini juga. Baik. Dan dipercaya oleh orang-orang. Kemudian yakuna muhtasiban liwajhillah, la ya'khudhu 'alaihi ujra. Ini juga penting. Permasalahan juga dia para muadzinin mereka tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana hukumnya kalau seseorang muadzinin mereka diberikan upah? Baik, bismillah silakan. Karena dia pertama orang para muadzinin dia salat subuh. Kemudian dia harus bangun subuh, harus melaksanakan. Kadang-kadang sebelum subuh sudah siap-siap, standby. Kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Ini dia kadang-kadang ada yang berdagang, ditinggalkan dagangnya. Ininya kadang-kadang ada yang sudah waktunya hanya untuk di masjid. La jualan wala dagang. Habis waktunya untuk di masjid. Dan dia punya keluarga, dan dia untuk menikah, dan untuk macam-macam. Makanya boleh diberikan ujrah. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan adzan. Ini baru masalah adzan ya. Nanti setelah itu ada sunnah-sunnah baqiyatus sunan allati qabla shalah bainal adzan ba'dal adzan wal iqamah, yaitu sunnah-sunnahnya setelah mendengar adzan dan setelah mendengar iqamah. Ayo. Masih ada lagi sunnah-sunnah setelah adzan, setelah qomat. Apa aja sunnah-sunnahnya yang Anda bisa laksanakan untuk Anda dapatkan pahala yang begitu besar, pahala yang Anda bisa dapatkan kebajikan yang begitu besar di dalam pelaksanaan ibadah salat. Masyaallah hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hal ini yang saya bisa dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.